3 rahasia sukses menabung 5.000 konsisten tanpa pernah bolong sehari pun. Sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan kalau video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya. Nah, sekarang kita lanjut. Wah, ketemu lagi nih Bu. Jujur ya Bu, saya tuh kadang merasa uang 5.000 perak di dompet itu kayak mantan yang cuma lewat sebentar, terus hilang. Tanpa kabar gara-gara dipakai beli cilok atau bayar parkir di depan minimarket. Padahal kalau kita telusuri ya Bu, menurut artikel keuangan keluarga yang baru saya baca, kebiasaan menabung kecil secara konsisten itu jauh lebih efektif buat kesehatan mental kita dibanding nunggu uang kaget sejuta tapi nggak datang-datang. Di tengah harga beras dan minyak yang lagi hobi banget akrobat alias naik terus, rasanya penting banget kita punya pegangan uang, meski cuma recehan, supaya hati tetap tenang kalau tiba-tiba token listrik bunyi menjerit di tengah malam. Makanya hari ini saya mau curhat sekaligus bagi rahasia, gimana caranya menabung 5.000 perak setiap hari tanpa pernah bolong sedikit pun. Kayak jaring ikan. Rahasia nomor 1 adalah membangun disiplin menabung dengan cara menganggap uang 5.000 itu sebagai uang hilang yang sudah tidak ada lagi di dunia ini. Masalahnya, kita ini sering banget terlalu baik sama diri sendiri. Kalau lihat uang biru atau merah di dompet, rasanya sayang mau diambil. Tapi kalau lihat uang 5.000-an malah dianggap remeh. Sampai akhirnya habis buat jajan gorengan yang cuma numpang lewat di tenggorokan. Ibu harus tega sama diri sendiri. Begitu ada uang 5.000 masuk dompet, langsung amankan ke dalam celengan rahasia yang kuncinya kalau perlu dititip ke tetangga sebelah. Contohnya begini Bu, setiap kali pulang dari pasar dan ada kembalian selembar uang coklat, langsung masukkan ke kotak tanpa perlu pakai upacara pamitan segala supaya tidak ada drama penyesalan di kemudian hari. Rahasia nomor 2 adalah mencoba cara ekstrem menabung, yaitu dengan metode denda diri sendiri. Kalau sampai kita melewatkan 1 hari tanpa memasukkan uang ke celengan. Kalau ibu hari ini lupa menabung 5.000, maka besoknya ibu wajib setor 10.000 sebagai tebusan dosa karena sudah tidak konsisten dalam berjuang demi masa depan. Ini memang terdengar kejam ya Bu, tapi percayalah bahwa emak-emak itu kalau tidak ditekan sedikit, biasanya suka melipir ke toko perabotan buat beli panci yang sebenarnya di rumah sudah ada 10 biji. Bayangkan saja, kalau ibu konsisten selama setahun, uang receh itu bisa buat beli emas batangan, atau minimal buat bayar uang pangkalan sekolah anak tanpa perlu pusing cari pinjaman ke sana kemari. Rahasia nomor 3 yang paling manjur adalah menyelesaikan masalah real kita, yaitu sifat lapar mata yang sering banget relate sama kehidupan kita sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Kita ini kan paling tidak tahan kalau lihat tulisan diskon atau promo beli 2 gratis 1. Padahal barangnya belum tentu kita butuh sekarang juga. Rahasianya sederhana tapi ampuh Bu. Setiap kali ibu berhasil menahan diri untuk tidak membeli barang yang sebenarnya tidak penting, langsung beri hadiah untuk diri sendiri dengan cara yang cerdas. Ambil uang 5.000 dari dompet, lalu masukkan ke dalam celengan atau tabungan khusus. Ini bukan sekadar menabung, tapi bentuk apresiasi nyata karena ibu sudah berhasil mengalahkan keinginan sesaat dan menjadi pahlawan bagi keuangan keluarga. Kebiasaan kecil ini, kalau dilakukan terus-menerus, bisa jadi perubahan besar dalam kondisi finansial rumah tangga. Bayangkan begini Bu, saat ibu lagi jalan, misalnya lewat depan tukang daster yang modelnya lucu-lucu dan harganya menggoda, biasanya hati mulai goyah kan? Pikiran langsung bilang, beli 1 nggak apa-apa. Nah, di momen seperti itu, segera sadari dan tarik napas sebentar. Buru-buru istighfar, kuatkan niat, lalu alihkan tindakan. Bukannya beli, tapi ambil uang 5.000 dari dompet dan masukkan ke celengan. Dengan begitu, maka rasa ingin belanja tadi tidak hilang begitu saja,
tapi diubah menjadi tindakan positif yang lebih bermanfaat. Lama-lama, Bu, Ibu akan merasakan sensasi yang berbeda. Dulu mungkin rasa senangnya datang dari belanja barang baru, tapi sekarang berubah jadi rasa bangga karena berhasil mengendalikan diri. Setiap bunyi koin atau lembar uang yang masuk ke celengan akan terasa seperti kemenangan kecil. Dan tanpa terasa, tabungan Ibu akan semakin gemuk. Bukan cuma dompet yang lebih aman, tapi juga hati jadi lebih tenang karena tahu Ibu sedang membangun kebiasaan keuangan yang sehat. Kalau dilakukan konsisten, metode ini bisa jadi permainan yang menyenangkan. Ibu bisa menantang diri sendiri. Hari ini bisa nggak ya nahan satu godaan lagi? Setiap keberhasilan jadi motivasi untuk terus lanjut. Bahkan, Ibu bisa menentukan tujuan. Misalnya, uang dari menahan diri ini nanti dipakai untuk sesuatu yang benar-benar penting atau diinginkan, seperti kebutuhan rumah, dana darurat, atau hadiah spesial untuk keluarga. Jadi, bukan berarti Ibu tidak boleh belanja sama sekali. Ya, tapi dengan cara ini, Ibu jadi lebih sadar mana yang benar-benar perlu dan mana yang hanya keinginan sesaat. Dan setiap kali Ibu memilih untuk tidak membeli, itu bukan kehilangan justru, itu kemenangan. Karena saat itu juga, Ibu sedang memperkuat masa depan keuangan keluarga, sedikit demi sedikit. Kesimpulan dari obrolan kita hari ini adalah bahwa menabung itu bukan soal seberapa besar nominal yang kita masukkan ke dalam lubang celengan, tapi seberapa kuat mental kita untuk tetap setia pada tujuan awal. Memang kadang kita harus melakukan autokritik ya, Bu. Seringkali kita lebih rajin scroll media sosial, lihat belanjaan orang lain, daripada rajin menyisihkan uang buat bekal hari tua kita sendiri. Mari kita sedikit reflektif. Apakah selama ini kita sudah cukup bijak mengelola uang receh yang dititipkan suami? Atau malah habis tak berbekas? Hanya untuk mengejar gengsi yang tidak ada habisnya. Jangan sampai kita terlihat mewah di depan orang banyak, tapi menangis di pojokan kamar saat melihat saldo rekening yang tinggal sisa buat beli pulsa 10.000. Mari kita bangun rasa optimisme dan semangat baru bahwa setiap ibu rumah tangga itu adalah menteri keuangan yang sangat hebat. Kalau saja mau sedikit lebih disiplin dan sabar, uang 5.000 mungkin terlihat kecil bagi orang lain. Tapi bagi kita itu adalah simbol kemandirian dan bukti bahwa kita peduli pada masa depan anak cucu kita nantinya. Tetaplah konsisten menabung tanpa pernah bolong, karena keajaiban itu datang bagi mereka yang tekun melakukan hal kecil setiap hari dengan penuh rasa cinta. Semoga tips receh tapi nyata ini bisa bikin ibu-ibu makin semangat dalam mengelola keuangan dan tidak lagi merasa pusing setiap kali melihat dompet yang isinya tinggal kenangan. Sampai jumpa di obrolan curhat bermanfaat lainnya ya. Ibu-ibu, tetap cantik dan tetap hemat demi keluarga tercinta di rumah. Demikian dulu dan terima kasih. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu hebat.